Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Farel Herdian dengan NIM F1E3240031 bersama teman saya Khairul Faza Perdana dengan NIM F1E3240027 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas yang telah diberikan dengan instruksi membuat sebuah desain database berdasarkan skenario yang telah diberikan dan langkah-langkah yang telah ditentukan. Baik untuk skenario proyeknya itu adalah sebuah perusahaan konsultan basis data kecil yang memiliki ciri khas dalam pengembangan basis data untuk industri medis. Untuk pembayangannya baru saja tuh masuk kontrak untuk mengembangkan model data untuk sistem aplikasi basis data untuk perusahaan asuransi kesehatan menengah. Gunanya untuk melacak klaim kesehatan termasuk informasi pasien, informasi dokter, informasi tentang kunjungan pasien ke dokter, serta obat resep yang diresepkan kepada pasien. Untuk informasinya sendiri, masing-masing seperti nama pasien, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Dan diperlukan juga untuk dokter dan dokter perawatan utama untuk setiap pasien, seperti nomor ID asuransi mereka dan nama perusahaan asuransi. Lalu diinginkan juga informasi tentang setiap dokter seperti apa spesialisasi mereka di rumah sakit tersebut dan ditempatkan di mana di rumah sakit mereka berafiliasi tersebut, lalu nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Untuk rumah sakitnya sendiri itu hanya diperlukan lokasi dan cara menghubungi mereka. Lalu untuk resep itu perlu pelacakan atau untuk pelacakannya itu diperlukan basis data khusus untuk menentukan kelayakan klaim, termasuk beberapa informasi dasar tentang obat yang diresepkan untuk memastikan tidak ada konflik dengan resep lain pasien. Itu diperlukan nama, tujuan atau penggunaannya, efek samping. Itu saja untuk basis data yang digunakan itu untuk melacak tren dan beberapa pemodelan eksploratif berdasarkan data yang terkumpul. Untuk langkah pertamanya yaitu menentukan entitas, atribut, dan UID. Di sini ada 4 entitas untuk sementara dengan masing-masing atribut mereka seperti nama, alamat, nomor telepon, rumah sakit, ataupun tanggal resep. Untuk UID-nya masing-masing ada ID pasien untuk pasien, ID dokter untuk dokter, ID rumah sakit untuk rumah sakit, dan kode resep untuk resep. Untuk gambar sementaranya seperti ini gambar fisikalnya. Lalu menentukan supertype dan subtype. Dikarenakan pasien biasanya melakukan kunjungan pada dokter, muncullah entitas baru yaitu kunjungan. Nah, karena juga ada beberapa jenis kunjungan, maka dibuatkan supertype dan subtype-nya. Untuk supertype-nya adalah kunjungan. Subtype-nya ada 3, yaitu kunjungan pertama, lanjutan, dan kunjungan rutin. Untuk selanjutnya, langkah ketiga, hubungan. Hubungannya dari dokter ke pasien adalah one to many atau satu ke banyak, pasien ke kunjungan satu ke banyak atau one to many, pasien ke resep obat one to many satu ke banyak, dokter ke kunjungan one to one atau satu ke satu, lalu dokter ke resep obat itu one to many, dan dokter ke afiliasi rumah sakit one to many, rumah sakit ke afiliasi rumah sakit one to many. Tuh tabelnya seperti ini bisa dilihat. Lalu gambar IRD sementara seperti ini.
Baik untuk langkah keempat atau normalisasi dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baiklah, dari sini saya akan melanjutkan. Kita ke tahap keempat, yaitu bagian normalisasi. Bisa kita lihat di tahap sebelumnya, itu ada atribut yang memiliki multi value. Kita bisa lihat di entitas pasien. Di mana setiap pasien memungkinkan punya lebih dari satu dokter utama, sedangkan entitas dokter memungkinkan mempunyai lebih dari satu spesialisasi. Maka di sini perlu kita lakukan normalisasi. Langkah pertama, yaitu kita mengubah bentuk normal pertama, yaitu semua atribut hanya boleh punya satu nilai, jadi tidak boleh ada banyak nilai atau multi value. Yaitu, maka setiap pasien hanya boleh punya satu dokter utama, dan juga setiap dokter hanya boleh punya satu spesialisasi untuk menghilangi multi value. Lalu langkah kedua, yaitu memastikan tidak ada ketergantungan parsial dependensi pada primary key. Di entitas resep obat, di atribut nama obat, efek samping, dan manfaat, itu bergantung pada obat apa yang diresepkan, bukan untuk siapa obat itu diresepkan. Maka atas dasar ini kita buat entitas baru bernama obat. Di samping resep obat kita buat entitas baru bernama obat. Yang di sana ada atribut nama obat, efek samping, dan manfaat obat. Angka ketiga yaitu memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif. Nah, di sini di entitas pasien, di mana ada atribut bernama perusahaan asuransi, yang mana atribut ini tidak bergantung pada primary key dari entitas pasien, tapi bergantung pada atribut lain, yaitu ID asuransi. Maka, kita pisahkan dan membuat entitas baru bernama asuransi. Bisa lihat di gambarnya. Nah, di samping resep obat ada entitas baru bernama obat, dan juga di bawah entitas pasien ada entitas asuransi. Itu hasil normalisasinya. Kita lanjut ke nomor 5, tahap 5, yaitu ARCS atau busur. Bisa kita lihat di bagian entitas resep obat, yang mana setiap entitas yang dikeluarkan oleh dokter harus dapat diteruskan atau tidak dapat diteruskan, sehingga ini menimbulkan exclusive OR atau sesuatu yang tidak mungkin dilakukan keduanya. Jadi kita harus memilih salah satu dari diteruskan obatnya ataukah tidak diteruskan obatnya. Maka kita menggunakan busur untuk membagi entitas resep terusan dan resep non terusan. Jika digambarkan seperti ini, di bawah entitas resep obat ada busur yang membagi dua pilihan, yaitu resep non terusan dan resep terusan. Selanjutnya, nomor 6, yaitu hubungan rekursif. Kita asumsikan bahwa pasien dapat datang dari keluarga yang sama atau dari perusahaan asuransi yang sama. Maka kita dapat menentukan sebuah atribut yang menunjukkan siapa pemegang asuransi untuk setiap pasien. Nah, bisa kita lihat di atribut pasien itu ada ID asuransi. ERD dimodifikasi pada entitas pasien, yaitu menunjukkan pemilik kebijakan asuransi. Jika digambarkan seperti itu ada garis. Nah, dari atribut ID asuransi mengarah ke pasien. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu data historis pemodelan. Data historis pemodelan ini digunakan untuk menganalisis penyedia layanan dokter utama. Yaitu maka kita membuat entitas riwayat dokter utama. Jadi di atas entitas dokter kita membuat entitas baru yang bernama entitas riwayat dokter utama. Dengan adanya data historis pemodelan ini, kita dapat melacak riwayat perawatan pasien di sepanjang hidup mereka. Jadi, kita bisa tahu siapa dosen utama pasien sebelumnya, atau siapa dosen utama pasien setelah dosen pertamanya, dan seterusnya. Jadi, kita bisa tahu itu semua. Yang terakhir, nah, mengubah IRD menjadi tabel diagram, maka dibutuhkan pemetaan dasar. Yang pertama, entitas pasien, primary key-nya yaitu ID pasien,
foreign key satunya yaitu ID asuransi, foreign key keduanya ID dokter, foreign key ketiganya pemegang kebijakan. Semua atributnya opsionalnya yaitu wajib harus. Lalu ada entitas dokter, primary key-nya yaitu ID dokter. Lalu ada atribut lain yaitu nama, alamat, nomor telepon, dan spesialis. Lalu ada entitas rumah sakit dengan priority key-nya, primary key-nya ID rumah sakit. Lalu ada atribut lain yaitu nama, alamat, dan telepon. Lalu kita ke entitas afiliasi rumah sakit, yaitu primary key, foreign key pertamanya yaitu ID dokter, primary key, foreign key keduanya yaitu ID rumah sakit. Adapun atribut lainnya yaitu tanggal afiliasi. Lalu entitas kunjungan dengan primary key, foreign key pertama yaitu ID pasien. Lalu primary key, foreign key kedua yaitu ID dokter, dan primary key-nya adalah tanggal kunjungan. Nah, adapun atribut lainnya adalah gejala, diagnosis awal, status diagnosis, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan diagnosis. Lalu kita ke entitas resep dengan primary key kode resep. Adapun foreign key pertama yaitu ID pasien, foreign key kedua ID dokter, foreign key ketiga kode obat. Atribut lainnya yaitu tanggal resep, kadaluarsa, dosis, resep terusan, jumlah terusan, keterangan, dan alasan. Lalu ada entitas obat dengan primary key kode obat. Adapun atribut lainnya nama, efek samping, dan manfaat. Lalu ada entitas riwayat dokter utama dengan primary key tanggal mulai, primary key foreign key pertama yaitu ID pasien, primary key foreign key kedua yaitu ID dokter. Dengan atribut lainnya yaitu tanggal berakhir, lalu akan mengganti dokter. Lalu yang terakhir, entitas asuransi dengan primary key ID perusahaan asuransi dan atribut lainnya nama perusahaan asuransi dan nomor telepon. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, begitu saja presentasi dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.